Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang sementara beribadah di rumah dan kita yang beribadah di tempat ini saat ini. Mari kita meneduhkan hati kita, kita mengarahkan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, kasih setiamu yang kurasakan, karena hari lepas hari Tuhan senantiasa mengasihi kita semua. Anugerah Tuhan kita boleh tetap ada hingga hari ini. Kita dalam anugerah dan berkat Tuhan, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Untuk itu mari kita senantiasa bersuka cita sambil terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sambil berdiri kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian sukacita kusembahkan.
ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Mari dipersilakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun pergumulan yang sementara dialami dunia saat ini karena virus corona, sehingga jarak seringkali memisahkan kita, tetapi kita bersyukur di dalam Tuhan kita tetap satu. Kita boleh tetap ada, roh kita dipersatukan di dalam Tuhan untuk boleh senantiasa memuliakan Tuhan, meninggikan Dia, memuji namanya yang agung dan mulia. Dan hari-hari hidup yang Tuhan berikan adalah hari-hari yang indah untuk kita boleh menjalani hidup yang memuliakan nama Tuhan. Mari saat ini kita memuji dan menyembah Tuhan, kita meninggikan Dia, kita angkat pujian hari yang terindah ketika kita jumpa dengan Tuhan kita. Di dalam kehidupan kita, dikala kita sudah percaya kepada Tuhan, cinta Tuhan itu terus menjadi bagian kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sehingga mari kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Kita katakan hati kita penuh nyanyian, karena kita memiliki Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Hatiku penuh nyanyian, bernyanyi untuk Raja segala raja. Dia
Allah kita, Raja di atas segala raja. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dikala kita telah mengalami karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebagai manusia, kita ada di tengah-tengah dunia ini. Ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tantangan, dan terkadang dikala kita di luar jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, kita jatuh dan berbuat dosa. Tapi syukur kepada Tuhan dan Allah kita, tangan Tuhan senantiasa terbuka bagi kita. Tangan Tuhan senantiasa merangkul kita dikala kita jatuh dalam dosa, dan kita mau datang dengan rendah hati mengakui itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Untuk itu saat ini mari kita datang kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, pengampun dosa kita. Kita katakan setiap kesalahan dan dosa kita kepadanya, dan kita mohon ampun kepadanya. Mari sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian. Sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa kita, dan Dia tidak pernah mengingat lagi setiap dosa dan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat. Dosa dan kesalahan kita, maka Tuhan akan mengampuni jikalau kita mengakui itu di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Katakan betapa besar, betapa besar kasih
mengaku dosa kami. Engkau mengampuni dan mengasihani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, Tuhan Juru Selamat, mengampuni dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah. Yesaya 1 ayat 16 sampai 18 tulis, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Puji Tuhan, Allah mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang kita akui di hadapannya. Untuk itu mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, ku bernyanyi puji Yesus karena Dia mengampuni dosa dan kesalahan kita. Hatiku bersuka cita karena Dia selamatkan. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaib yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Yalah Tuhanku alisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah, hanya Yesus yang terindah, dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Yalah Tuhanku alisku, mati bebaskannya. Tuhan ayat 3. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Yalah Tuhanku alisku, mati bebaskanku. Puji Tuhan, biarlah kita senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersyukur di dalam kehidupan kita ada firman Tuhan yang senantiasa menjadi pegangan, menjadi kekuatan bagi kita orang percaya. Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Mari saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Evangelis Merlin Mokalu. Mari dalam persiapan kita katakan, ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran
rindu sabdamu, ku rindu firman. Sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang terang dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa-Mu yang pada firman Tuhan ada di dalam hidup kami. Kami merindukan Roh Kudus terus menuntun kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Sehingga berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan, bahkan kami siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, dan juga bagi kita yang tetap setia untuk beribadah sekalipun di rumah. Tapi kita percaya ketika hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan atas ibadah kita. Dan mari saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk belajar bagaimana kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 46 hingga ayat yang ke-49. Lukas 6 ayat 46 hingga ayat yang ke-49. Saya akan membacakan bagi kita semua. Mari kita menyimak di Alkitab kita masing-masing. Lukas 6 ayat 46 hingga ayat 49. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikian bagian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sungguh besar dan ajaib. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu cuma karena anugerah Tuhan, bukan hebat dan kekuatan kita. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, Indonesia, Sulawesi Utara, bahkan kota Bitung ini, kita semua berjaga-jaga menanti-nanti apa yang akan terjadi kemudian, sampai kapan situasi ini akan berubah. Tetapi daripada kita mempertanyakan hal itu, kita melihat kepada Tuhan yang terus memelihara hidup kita. Kita tidak tahu akan hari esok, tetapi ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita percaya hari esok kita ada di dalam tangan Tuhan. Untuk itu mari kita bersyukur tiap-tiap hari. Dan kalau Tuhan berikan kesempatan kita boleh beribadah saat ini, puji Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan.
Nah, kita membaca bagian firman Tuhan yang sungguh menarik. Ya, sebenarnya ada gambaran perumpamaan yang Tuhan Yesus gambarkan untuk boleh kita mengerti. Nah, saya waktu di zaman-zaman tahun 90-an, 80-an, 90-an, kalau ke Manado, kalau melewati daerah Winangun, ya di situ kebanyakan ada rumah-rumah yang menurut ukuran pada waktu itu sangat-sangat mewah. Ya, seringkali saya melihat di dalam kendaraan saya bertanya-tanya, aduh, luar biasa. Ada bangunan yang begitu tinggi, fondasinya begitu tinggi, begitu megah. Yang kelihatan cuma fondasinya, rumahnya kadang-kadang sudah tidak kelihatan. Dan waktu saya bertanya-tanya seperti itu, papi saya bilang, harga fondasi itu lebih mahal daripada harga rumah. Ya, harga membangun fondasinya lebih mahal daripada harga rumah. Dan saya bilang, rugi dah, rugi. Kenapa membuang-buang untuk itu? Dalam ketidakmengertian saya. Ya, harusnya rumah yang dibikin bagus, rumah yang dibikin indah. Kenapa harus fondasinya itu yang membuang lebih banyak uang? Tapi saya bilang, nanti kamu akan mengerti. Dan pengertian itu dibukakan ketika saya kuliah. Rekan-rekan sering bilang, orang-orang teknik tahu dengan kalimat ini. Berkata bahwa lebih baik kita membuang waktu, tenaga, uang yang banyak untuk membuat satu fondasi yang kuat dan kokoh, ketimbang kita menghabiskan banyak waktu untuk sesuatu yang mudah mungkin rusak. Nah, setiap kita pasti menginginkan untuk membangun sesuatu yang baik, yang bertahan lama. Apa sih yang kita cari? Kualitas seperti apa? Memilih barang kita pasti timbang berat, ringannya. Kita meraba, kalau uang dilihat, diraba, diterawang, ya, untuk melihat keasliannya. Tapi kalau kita membangun sesuatu, kita ingin sesuatu itu bertahan lama. Tidak ada orang yang ingin bilang, oh saya mau bangun rumah supaya 1 bulan, 1 tahun kemudian hancur. Supaya apa? Bisa ganti baru lagi. Tidak demikian. Tetapi ketika mau membangun, kita begitu memikirkan, begitu seksama dengan rancangan desain yang baik. Tetapi yang terutama menghitung ya anggaran, biaya, bahan-bahan yang digunakan untuk membangun sesuatu. Supaya apa? Supaya bangunan itu tahan lama. Nah, konstruksinya bagus. Ya, kalau di Jepang kita tahu negara itu seringkali mengalami bencana, tetapi konstruksi yang dibuat itu begitu bagus. Kadang-kadang saya lihat waktu di rumah-rumah di sana, kok kayak dindingnya, bukan dindingnya, pintunya hanya dilapisi dengan seperti kertas, seperti kertas. Tetapi bangunan yang ada di sana begitu kokoh sehingga tahan terhadap guncangan, terpaan, ya, bencana gempa maupun angin kencang yang seringkali datang tiba-tiba. Nah, di dalam kehidupan iman kita pun sebenarnya harusnya dibangun di atas dasar yang kokoh, yang kuat, yang tahan goncangan. Goncangan apapun tidak akan bisa menggoyahkan iman kita ketika ditanam, dibangun dengan dasar yang sungguh-sungguh kokoh. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Sehingga Tuhan memberikan gambaran di akhir khotbahnya di bukit. Dia memberikan gambaran, bahkan menggambarkan situasi yang betul-betul seringkali terjadi di tengah-tengah orang Israel saat itu. Nah, ada 2 tipe orang yang diumpamakan oleh Yesus kalau kita menyimak bacaan kita. Yang pertama, di dalam ayat 47-48 ditulis, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Tipe orang pertama yang mendengarkan perkataan dan melakukan. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat samakan. Ia seperti sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kalau kita melihat bagian yang sama juga yang tertulis di dalam kitab Lukas ini, di kitab Matius pasal 7, Yesus menggambarkan orang yang demikian sebagai orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana artinya orang yang mendengarkan perkataan Yesus serta melakukannya. Dia menggali dalam-dalam tanahnya sehingga mendapatkan batu karang yang kokoh sehingga dia bisa membangunnya. Nah, kenapa Yesus menggambarkan demikian? Karena Yesus pastinya seringkali melihat, menyaksikan atau mungkin berada dalam situasi di mana cuaca yang berubah, ya, di Israel yang tiba-tiba hujan yang sangat lebat turun sehingga mengakibatkan air mengalir di dasar sungai yang kering, yang tadinya kering, sehingga dia mengikis habis
kisi-kisi yang ada, sisi-sisi yang ada di dasar sungai yang kering, dan memporak-porandakan apa saja yang ada di sekitarnya. Nah, ketika itu pemandangan seperti itu hal yang biasa dan berubah secara drastis. Ketika satu bangunan dibangun dengan kokoh, dasarnya kuat, maka bangunan itu tidak akan tergoyahkan. Tetapi ketika bangunan itu ada di antara pasir-pasir yang dapat dihanyutkan oleh air yang datang tiba-tiba akibat hujan yang lebat, maka bangunan itu akan pastinya roboh atau dia akan mengikis dasar yang ada, sehingga pastinya rumah itu tidak layak lagi ditinggali. Nah, apabila seorang tukang bangunan ingin membangun satu bangunan yang kokoh, Yesus menggambarkan bahwa dia harus menggali atau memilih dasar yang kuat, sehingga dia tidak perlu khawatir ketika hujan deras datang melanda rumah itu, ya, atau daerah sekitar itu. Dan seorang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya, Yesus menggambarkan sebagai orang yang bijaksana, orang yang sungguh-sungguh bijaksana, yang membangun pondasi di atas dasar yang kokoh. Sehingga apa maksud Yesus menggambarkan hal yang demikian? Artinya ketika mau menggali dalam-dalam satu fondasi atau satu dasar, kita harus menempatkan iman percaya kita di dasar yang paling dalam. Bukan karena situasi, bukan karena kondisi, bukan karena perasaan saja. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus menggali, berusaha dengan sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Yesus. Walaupun itu sulit. Kita bisa membayangkan situasi ketika orang harus menggali pondasi yang dalam. Dia harus menggali ketika dia belum menemukan tanah yang kokoh, yang kuat, dasar batu karang seperti yang Yesus gambarkan, maka dia akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menggali dan menggali lagi, sehingga menemukan batu karang yang kokoh, yang kuat, sehingga dia punya keyakinan ini tempat yang tepat. Dan itu dibutuhkan usaha dan kerja keras yang tidak mudah pastinya. Dan Tuhan mau bahwa di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus penuh dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk mau berusaha mendengar dengan baik dan juga terutama melakukan. Bukan hanya asal-asalan, yang penting kita sudah menjadi pendengar. Tetapi usaha yang paling dalam itu adalah apa? Untuk berusaha melakukan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan. Dan ada janji Allah untuk tipe orang yang pertama ini. Dikatakan bahwa rumah yang dibangun kokoh walaupun banjir, maka dia akan kokoh walaupun ada banyak rupa-rupa pencobaan, ada rupa-rupa tantangan, celaan, siksaan yang menimpa, tapi dia bisa berdiri kokoh karena dia punya apa? Dasar iman yang teguh. Kemudian tipe orang yang kedua, ya, dikatakan ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Di dalam kitab Matius, Yesus menggambarkan orang seperti ini adalah orang yang bodoh. Kalau orang pertama adalah orang yang bijaksana, kemudian Yesus menggambarkan dia adalah orang yang bodoh. Seorang tukang bangunan yang bodoh itu seperti membangun rumahnya di atas kemah. Dia pikir mungkin besok dia bisa pindah, lusa dia bisa pindah, tinggal angkat bangunannya seperti tenda kemudian memindahkannya. Tetapi ketika banjir datang, ketika badai melanda, maka rumah itu pastinya akan ikut hanyut. Ya, karena cuaca itu tidak pernah ada peringatan di masa itu. Dia tiba-tiba mungkin orang pikir, oh kering, sungai kering, tidak ada air. Tetapi ketika tiba-tiba hujan lebat datang, maka hanyutlah apa yang ada di sekitar tempat itu. Nah, ada seorang yang lumayan, yang luar biasa lah. Dia punya banyak kepunyaan dan dia ingin membuat satu kapal yang terlihat megah, indah dan luar biasa. Dia memilih kayu, bahan-bahan yang terbaik supaya terlihat indah, dan layar-layar, tali-tali yang paling baik. Pokoknya dia memilih kapal yang terbaik. Dan pada akhirnya waktu yang tepat kapal itu terwujud, ya, selesai. Dan pada saat itu ada satu seperti parade kapal-kapal, dan mereka berkumpul di satu tempat di pelabuhan. Kemudian pada saat orang-orang melihat kapal itu, wah, ini kapal terbaik, kapal yang terindah yang pernah dilihat oleh orang. Nah,
Ketika waktunya kapal-kapal itu berlayar, tetapi mendadak cuaca berubah menjadi cuaca yang sangat-sangat buruk. Di dalam buruknya cuaca itu, kapal-kapal yang lain langsung berbalik. Ya, mereka sudah di tengah lautan, mereka berbalik. Hampir semua kapal berbalik. Tunggu, satu kapal tidak kembali. Rupanya yang tidak kembali itu adalah kapal milik sang pria yang membuat kapal dengan indah. Kenapa dia tidak berbalik? Rupanya kapalnya hancur, porak-poranda, yang terjang badai, sementara nakodanya tewas. Banyak orang bertanya-tanya, apa yang salah? Itu kapal yang baru, kapal yang indah. Ternyata walaupun kapal itu dibangun dengan begitu indahnya, begitu mahal, dia hanya membangun sesuatu yang kelihatan oleh mata, yang terlihat, tetapi dia tidak membangun dasar yang kokoh, kapal yang kokoh di bagian dasarnya. Dia hanya mementingkan apa yang bisa kelihatan, pokoknya yang bagus yang kelihatan oleh orang, sehingga dia tidak memperdulikan ketika orang membangun dasarnya, bagian kapal yang tidak terlihat. Nah, di sini banyak para pelaut-pelaut yang luar biasa yang pasti tahu seperti apa. Nah, ketika dihantam oleh badai dan gelombang, maka kapal itu hancur, berkeping-keping, tidak bersisa. Bapak Ibu Saudara, gereja itu ibaratnya perahu atau kapal. Masalahnya adalah kapal seperti apa yang ada. Apakah gereja itu terlihat maju, baik, indah karena aktivitasnya, kegiatannya, mungkin banyak sekali persembahannya, banyak sekali yang bisa diberi, banyak orang yang belajar teologi, bagus sekali, kelihatan gereja yang luar biasa dan begitu indah. Tetapi apakah itu dibangun di atas dasar yang begitu kokoh? Apakah setiap orang yang ada di dalamnya mau sungguh-sungguh menggali begitu dalam, seperti perumpamaan Yesus tentang orang yang pertama? Ataukah aktivitas ini hanya sekedar aktivitas yang menunjukkan bahwa kita orang beragama, tetapi tidak didasari dengan dasar yang begitu kokoh, yang begitu kuat, sehingga ketika goncangan datang di tengah-tengah kehidupan gereja, maka orang-orang menjadi tidak kokoh. Seorang pria, dia mendapatkan tunjangan kehidupan ya dari masa mudanya dengan satu syarat, ya seperti mendapat warisan begitu, dengan satu syarat bahwa dia harus studi, ya, dia harus sekolah. Pokoknya dia akan mendapatkan tunjangan selama dia bersekolah. Dan apa yang dia lakukan? Betul, seumur hidupnya apa yang dilakukan hanya sekolah. Setelah dia lulus sekolah menengah, dia melanjutkan kuliah. Lulus kuliah yang satu, dia melanjutkan kuliah terus. Setelah itu dia lanjut kuliah, dia kuliah sampai dia sudah umur lansia. Kenapa? Karena ternyata dia begitu menikmati tunjangan yang diberikan kepada dia. Pokoknya selama saya sekolah, saya pasti mendapatkan tunjangan. Dan betul, dia mendapatkan tunjangan kehidupan karena itu persyaratan. Dan dia tidak pernah tidak menerima tunjangan kehidupan yang begitu besar karena dia selalu sekolah. Tetapi apakah dia mengaplikasikan, mempraktekkan ilmu? Dia sudah punya segudang gelar yang sangat panjang. Dia sudah punya segudang ilmu yang kalau boleh mau disimpan di kepala, ini memori di komputer atau di HP itu sudah kayak mau pecah, penuh. Ya sudah beram-ram butuhnya. Tetapi apakah dipraktekkan? Tidak satu kali pun. Dia tidak pernah bekerja, dia tidak pernah mengaplikasikan ilmunya. Karena apa? Yang dia kejar hanya apa? Supaya dia bisa sekolah. Untuk apa? Mendapatkan tunjangan hidup. Nah, orang tipe yang kedua ini pada awalnya dia sama dengan orang yang tipe pertama, orang yang bijaksana. Mereka berdua sama-sama apa? Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Tapi apa yang membedakan mereka berdua? Yang satu, dia berusaha dengan begitu dalam menggali untuk apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Ibaratnya seperti dua orang, yang satu menggali di sebelah kiri, yang bijaksana, yang bodoh menggali di sebelah kanan. Ketika yang bijaksana menggali, mungkin mereka sedang berlihat-lihatan, ya. Yang satu melihat, wow, dia sudah dalam. Yang satu melihat, oh cukup lumayan.
Ketika yang satu mungkin menggali kepalanya hampir tidak kelihatan karena dia terus menggali, yang satu mungkin hanya ketawa dan menertawakan. Yang satu ini menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan uang. Coba seperti saya, investasi. Ya gali saja secukupnya, yang penting sudah ada dasar. Oh mungkin sekitar meter galiannya, cukuplah. Mau dapat batu karang atau tidak, yang penting dia sudah ikut standar, cukuplah ini, cukup demikian. Dan dia mungkin menertawakan orang yang bijaksana ini. Tapi orang bijaksana itu apakah dia peduli? Mungkin dia lihat senangnya, saya masih menggali. Dia sudah membangun rumah yang megah. Dan dia masih terus di dalam penggalian yang mencari apa? Batu karang yang kokoh. Dan ketika yang satu sudah terbangun indah dan megah, dia menemukan ini tempatnya. Walaupun saya terlambat, tapi saya sudah menemukan dasar yang kokoh, dasar yang kuat untuk dibangun. Siapa yang berinvestasi? Bapak Ibu Saudara, bukankah sering kali di dalam kehidupan kita tidak mau berjerih lelah mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lebih senang mendengar suara-suara yang indah lewat khotbah yang indah dan menarik. Betul, kita harus belajar mencari. Dua orang ini sama, mau mendengar. Tetapi yang terutama, seorang bijaksana mau berjerih lelah, mau berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan apa yang Tuhan mau, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya, sekalipun dia harus keluar keringat dan air mata untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun mungkin dia harus mengalami rupa-rupa pencobaan, dia mungkin dihina, dia disiksa demi melakukan kehendak Tuhan, demi melakukan kebenaran Tuhan. Tapi dia tetap berusaha dengan sekuat tenaga. Demi apa? Melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa si orang bodoh ini atau orang yang tidak bijaksana ini dia bertindak demikian? Yang pastinya dia mau menghindari kerja keras, itu pasti. Orang tidak mau, yang penting saya sudah dengar khotbah dengan baik, yang penting saya sudah duduk manis, pengetahuan saya sudah banyak di kepala saya. Tapi Tuhan bilang tetap engkau adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena engkau tidak mau mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan setiap hari. Tuhan berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan, apa yang kuinginkan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang dengan pengertian yang luar biasa tentang teologi, Alkitab mungkin sudah 100 kali dibaca, tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan menikmati kerajaan sorga. Kemudian mereka memiliki pandangan yang sempit, artinya tidak sungguh-sungguh, tidak mau peduli dengan konsekuensi akan dihadapi di depan mata. Bisa saja dia tahu bahwa kalau dia hanya menggali tidak begitu dalam, dia membangun di atas pasir, maka konsekuensinya bahwa pasir rumahnya akan roboh. Itu bisa saja terjadi. Tapi dia tidak mau menghadapi atau tidak mau mengingat, pandangannya begitu sempit bahwa dia punya konsekuensi terhadap hal itu. Yang penting bagi dia jadi. Yang penting saya sudah baca Alkitab, yang penting saya sudah beribadah, yang penting saya sudah belajar teologi dengan baik. Saya tidak peduli akan terjadi kemudian. Dan itu yang terjadi. Tuhan mengingatkan bahwa membangun kehidupan rohani di atas pasir tidaklah mungkin, karena tidak ada tempat untuk berdiri di saat-saat kritis. Sehingga ketika kita ingat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula luar biasa, sungguh luar biasa kehidupan mereka, sekalipun mereka diancam, sekalipun mereka harus mengalami peperangan dengan binatang buas, tapi iman mereka begitu kokoh. Karena apa? Mereka mendengar perkataan Tuhan dan mereka mau melakukannya. Karena itu Yesus mau lewat bacaan ini kita diingatkan, kita mau belajar bahwa manusia seharusnya punya keinginan, kerinduan yang besar untuk mendengar perkataan Tuhan. Dan salah satu kesulitan yang sangat besar dewasa ini adalah kenyataan yang sederhana bahwa banyak orang betul dia mendengar, tapi dia tidak mendengarkan dengan baik ajaran Tuhan, bahkan gereja. Banyak orang hanya mau mendengarkan kata-kata yang indah,
yang bagi mereka itu akan memuaskan hati mereka, bukan memuaskan hati Tuhan. Lebih kepada pemuasan diri. Bagus sekali khotbah itu, betul. Saya pun sangat menikmati khotbah yang betul-betul menggali, betul-betul menjadi berkat bagi saya. Saya sangat menikmati. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kami sebagai hamba Tuhan untuk lebih belajar meningkatkan diri. Tapi itu bukan untuk kepuasan saya, tapi harusnya menjadi kepuasan Tuhan ketika kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Orang mungkin mau datang beribadah, membuka telinga, tetapi menutup hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana mungkin sementara ibadah mungkin sibuk dengan HP, sibuk keluar, sibuk berbisik-bisik bercakap-cakap, bagaimana bisa mendengarkan suara Tuhan? Kita mungkin berkata bahwa oh, walaupun saya melakukan ini itu, tapi telinga saya bisa mendengar. Itu mustahil, saudara. Itu mustahil. Ketika kita berkonsentrasi terhadap suatu hal dengan sungguh-sungguh, maka itu pasti bisa masuk. Tapi ketika konsentrasi kita pecah, maka kita tidak akan bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian apa yang Tuhan mau kehendaki bagi kita? Mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Ada banyak orang punya pengetahuan yang luar biasa tentang iman, tentang etika kehidupan Kristen, namun tidak memperlakukan di dalam kehidupan nyata. Nah, anak saya paling senang dengan salah satu tayangan acara TOP, tukang ojek pengkolan. Ya, dia bisa tertawa terbahak-bahak ketika menyaksikan acara itu TOP. Nah, di ada salah satu tokoh yang bagi saya menarik dan sangat lucu. Setiap dia Pak RT, dia seorang dosen. Ketika orang bertanya kepada dia, pokoknya konsultasi dan semua, dia selalu berkata begini, menurut buku yang saya baca, bahwa selalu dia berkata begitu. Menurut buku yang saya baca, bagus juga karena apa? Dia selalu memberikan masukan berdasarkan fakta, berdasarkan teori-teori yang benar. Tetapi satu kali dia diprotes oleh anaknya, yang bernama Bunga. Kalau orang yang senang nonton TOP pasti tahu. Papa ini selalu bilang, menurut buku yang saya baca, tapi Papa nggak pernah melakukannya. Nah, begitu banyak teori tetapi tidak pernah melakukan. Ada beribu-ribu orang yang mendengar ajaran Kristus tiap minggunya, tiap waktunya lewat firman Tuhan, lewat khotbah-khotbah, bahkan mempunyai pengetahuan yang lebih banyak terhadap pengetahuannya. Tetapi yang Tuhan mau sekali lagi memberlakukannya di dalam kehidupan yang sungguh-sungguh nyata. Bukan hanya sekedar teori, bukan menurut Alkitab, betul menurut Alkitab, menurut pengetahuan yang didengar, menurut pengetahuan yang dibaca. Tapi Tuhan mau apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, itu diberlakukan di dalam kehidupan kita tiap-tiap waktu. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sehingga tema kita di minggu ini sebagai satu bagian gereja, yaitu gereja yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, itu boleh nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Seorang fotografer yang pasti kita kenal ya, Kevin Carter. Dia seorang fotografer dari Afrika Selatan yang satu waktu dia berkelana ke daerah Sudan, daerah yang mengalami kelaparan yang luar biasa. Di tahun 93 dia ke sana untuk mengambil foto mengenai bencana kelaparan di sana. Dan ada satu gambar yang sangat fenomenal, satu foto yang sangat fenomenal yang menggambarkan kelaparan yang luar biasa di sana. Kita mungkin sering kali melihat foto itu, seorang anak yang sudah tertelungkup, ya, anak yang sudah begitu kurus, tulangnya sudah keluar dari dagingnya karena dia sudah dari kulitnya karena dia sudah tidak punya daging, dalam ketakutan, dalam kelaparan, dan seekor burung bangkai sedang menanti dia di belakang. Kemudian anak ini di dalam pelariannya berusaha mencari food center yang terdekat untuk mencari makanan saking laparnya dia. Dan Carter memfoto, mengambil gambar dan sangat indah hasilnya. Sehingga lewat gambar itu dia mendapatkan satu penghargaan Pulitzer waktu itu. Mendapatkan satu gambar, memenangkan hadiah Pulitzer untuk fotonya. Tetapi banyak orang bertanya-tanya baik kepada surat kabar tempat dia memberikan foto itu. Bagaimana nasib anak itu? Sekian banyak orang bertanya-tanya bagaimana nasib anak itu. Carter pada akhirnya beberapa bulan kemudian dia bunuh diri.
tidak sanggup lagi menahan perasaannya, kesedihannya, ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap apa yang dilihatnya. Memang pada waktu itu aturannya katanya wartawan tidak boleh mendekati korban kelaparan karena takutnya terjangkit penyakit korban yang ada saat itu. Tetapi ketika orang bertanya-tanya kepada dia, bagaimana nasib anak itu? Artinya mempertanyakan apa yang kau lakukan terhadap anak itu. Apakah anak itu mati kelaparan? Apakah anak itu dimakan oleh burung itu? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya pertanyaan itu bukan hanya kepada Kevin Carter semata, tetapi pertanyaan itu bagi kita semua sebagai orang-orang percaya di tengah kehidupan kita yang ada di dunia ini. Sudahkah kita memperlakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh nyata? Ketika Tuhan meminta kita untuk berbelas kasihan, ketika Tuhan meminta kita untuk peduli, ketika Tuhan meminta kita untuk berbelas kasihan, mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh dan orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah kita sudah melakukannya? Ataukah kita seperti wartawan itu, kita hanya mengambil bagian-bagian yang indah kemudian kita meninggalkannya? Yang penting apa? Kita mendapatkan penghargaan. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Mendengar dan melakukan firman Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda, tetapi itu harusnya berjalan beriringan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Yesus menyatakan bahwa satu-satunya dasar hidup yang kokoh itu ketaatan kepada Dia, ketaatan akan firman-Nya, ketaatan kepada Dia. Maka Dia berjanji bahwa setiap orang yang mau mendengar dan melakukan firman-Nya, maka bagiannya ada di dalam kerajaan surga. Sehingga marilah kita semua sebagai orang-orang percaya, Amsal 10 ayat 25 juga mengingatkan, bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tapi orang benar adalah alas yang abadi. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan tentunya, di dalam hal yang benar, kita percaya mungkin ada orang-orang bodoh, orang-orang fasik yang menertawakan kita karena kita berjerih lelah, kita berjuang demi kebenaran. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ingatlah firman Tuhan ini, bila taufan melanda, maka lenyaplah orang fasik. Jadi kita menjadi orang-orang bijaksana yang mau mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi yang terutama melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami sebagai orang-orang disebut orang percaya, anak Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa wujud kasih kami kepada Engkau adalah dengan melakukan firman-Mu. Tuhan, mampukan kami, karena kami tahu itu tidak mudah, sulit sekali Tuhan. Kami harus menggali lebih dalam, kami harus berjerih lelah Tuhan, berjuang dengan air mata. Tapi Tuhan, Engkau pasti ada dan hadir bersama dengan kami. Biarlah kami tetap tekun untuk melakukan kebenaran Tuhan di dalam hidup kami, sehingga Tuhan benar-benar kami boleh menyenangkan hati Tuhan, memuaskan Tuhan lewat kehidupan kami. Teguhkan firman ini Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita boleh diteguhkan lagi dengan firman Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh menjadi hal yang menghidupkan kita untuk boleh melangkah di hidup yang Tuhan percayakan hari ini dan hari-hari selanjutnya. Mari sambil berdiri bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia, kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Marilah saat ini kita membawa persembahan kita kepada Tuhan sambil kita mengangkat pujian betapa hatiku berterima kasih. Inilah kerinduan kami Tuhan. Tuhan memakai segenap hidup kami, seluruh keberadaan hidup kami untuk boleh memuliakan Engkau, untuk boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan menolong kami kalau kami sudah boleh diteguhkan lagi dengan firman Tuhan. Bagaimana hidup ini yang mau belajar dari kebenaran firman Tuhan dan mau melakukannya. Biarlah Tuhan menolong setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan untuk boleh melakukan di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk hamba firman-Mu, Evangelis Merlin. Biarlah Tuhan terus memberkati di dalam kehidupan pelayanannya, keluarga, bahkan berikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, terima kasih, dan kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tahu situasi yang sementara terjadi di tengah-tengah Indonesia, bahkan dunia secara umum Tuhan, sehubungan dengan virus COVID-19. Kami memohon belas kasih Tuhan atas bangsa dan negara Indonesia Tuhan, atas dunia ini. Biarlah Tuhan menolong, berbelas kasihlah bagi dunia ini dan bangsa ini, bagi Sulawesi Utara, bagi Manado, bagi Kota Bitung Tuhan. Kami memohon biarlah Tuhan dengan mujizat Tuhan kami percaya virus ini akan hilang. Dikala Tuhan berkenan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon mujizat Tuhan terjadi. Bahkan mujizat Tuhan juga bisa terjadi lewat penemuan-penemuan di dunia kedokteran Tuhan. Kami membutuhkan vaksin Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Pengujian-pengujian yang sudah dan sementara dilakukan Tuhan tolong sehingga boleh ditemukan vaksin yang tepat yang bisa menolong umat manusia di seluruh dunia ini. Bahkan obat-obatan Tuhan berkati agar boleh menolong mereka yang sementara sakit Tuhan, di rumah-rumah sakit maupun di rumah Tuhan. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka yang sementara bergumul dengan sakit COVID-19 ini Tuhan, mereka boleh disembuhkan, dipulihkan. Bahkan Tuhan kami percaya mujizat juga sementara terjadi lewat pertobatan orang-orang di seluruh dunia yang menyadari betapa lemahnya manusia. Biarlah Tuhan menemukan mereka yang sudah datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan teguhkan iman mereka agar mereka boleh melihat hidup ini sangat terbatas. Hidup ini sangat tidak berarti kalau tanpa Tuhan. Biarlah Tuhan teguhkan dan banyak orang lagi boleh datang kepada Tuhan dengan pergumulan yang sementara dihadapi dunia ini. Berkati para medis juga yang mengalami sakit Tuhan.
Biarlah Tuhan tolong, bahkan perlindungan bagi mereka, sehingga mereka juga boleh menolong, menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Di Sulawesi Utara semakin bertambah setiap hari, di Manado semakin meningkat Tuhan. Biarlah Tuhan tolong, berbelas kasihlah bagi Sulawesi Utara, berbelas kasihlah bagi kota Manado, berbelas kasihlah bagi kota Bitung Tuhan. Kami memohon campur tangan-Mu, berkati pemerintah dan bangsa yang mengambil keputusan, kebijakan-kebijakan. Biarlah Tuhan tolong berikan hikmat bijaksana, dan masyarakat juga bertanggung jawab untuk boleh melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, memakai masker, menjaga jarak, menjaga kesehatan. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk penginjilan Tuhan. Walaupun di situasi sudah sulit saat ini, biarlah para penginjil, para misionaris yang sementara ada di ladang misi boleh terus menyampaikan berita Injil. Ada banyak penyampaian lewat media sosial, lewat YouTube Tuhan. Kami berdoa biarlah orang-orang yang telah membuka firman Tuhan lewat media sosial yang ada, Tuhan boleh berbicara kepada mereka dan mereka boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami terus berdoa untuk gereja Kristus Ramani Indonesia yang ada di Bitung ini. Biarlah Tuhan menolong, gereja ini boleh ada, kami percaya hanya karena seizin Tuhan, hanya karena perkenan Tuhan. Berkati kami semua yang boleh melayani sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, bahkan sebagai jemaat yang bersama-sama untuk boleh bertumbuh, beriman bersama-sama di dalam Tuhan Yesus lewat gereja ini. Tuhan memberkati. Kami bersyukur kalau tempat ini boleh ada, itu semua juga karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan terus memberkati tempat ini, melindungi gedung ini Tuhan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berkati keluarga yang sudah boleh memfasilitasi dan menyiapkannya. Kami terus memohon, terus memberkati kehidupan usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati pelayanan-pelayanan yang sudah ada, yang sementara dilakukan dan yang akan dilakukan, diberkati oleh Tuhan. Ibadah setiap minggu biarlah diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Mereka juga boleh mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan, perkunjungan, pengembalaan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Bersyukur di minggu lalu kami sudah boleh memulai untuk berdoa di hari Selasa, hari Rabu, dan hari Jumat di pagi hari. Biarlah Tuhan memberkati kami yang Tuhan gerakan untuk boleh beribadah bersama-sama, berdoa bersama-sama. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah setiap hari Kamis malam juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami boleh mengambil bagian walaupun kami harus beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Berkati setiap jemaat-jemaat simpatisan yang ada, yang beribadah bersama-sama dengan pergumulan pribadi, dengan pergumulan keluarga, dengan pergumulan usaha, pekerjaan. Tuhan berbelas kasihlah bagi mereka. Tolonglah buka jalan. Biarlah Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan inovasi untuk berusaha. Bahkan Tuhan membukakan kesempatan untuk bekerja. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang menolong. Berikan kesehatan setiap jemaat dan simpatisan. Tuhan tolong lindungi tubuh, jiwa, dan roh dari infeksi virus corona. Kami memohon kepada-Mu, keluarga kami masing-masing dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan saat ini kami membawa setiap doa-doa secara pribadi, baik kami yang ada di sini maupun di rumah. Biarlah Tuhan menjawab setiap doa kami. Tuhan, inilah doa dan kerinduan kami secara pribadi. Biarlah Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dan bersyukur Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami diberi kesempatan lagi untuk boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan berkati setiap persembahan yang boleh kami bawa. Persembahan syukur, persembahan perpuluhan yang kami bawa kepada-Mu Tuhan. Biarlah diberkati oleh Tuhan dan dikelola dengan baik lewat pelayanan gereja-Mu. Dengan baik, secara terbuka, dan bisa dikontrol oleh semua jemaat. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau.
Berkati setiap usaha pekerjaan di sepanjang minggu ini. Tuhan menolong dan menyertai yang akan mengadakan perjalanan, diberkati disertai oleh Tuhan. Yang berulang tahun di sepanjang minggu yang sudah kami lewati dan yang akan berulang tahun di sepanjang minggu ini, diberkatilah oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah kita di saat ini. Kita angkat pujian doksologi bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh beribadah di hari Minggu tanggal 14 Juni di hari ini. Dan sebagai warta jemaat, bersyukur untuk kita semua yang boleh beribadah bersama-sama, bahkan yang boleh beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan bersyukur untuk mereka yang kita semua yang boleh beribadah dalam ibadah APF hari Kamis. Semua yang sudah boleh melayani, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Informasi pelayanan seperti yang di doa tadi, sudah mulai untuk berdoa setiap pagi jam 7 pagi di tempat ini. Hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Hari Kamis kan ada ibadah di malam hari, hari Sabtu ada latihan. Jadi mari kita beribadah yang punya kesempatan dan punya kerinduan untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama di setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat hari jam 7 pagi. Nanti yang mau datang bisa WA di grup supaya bisa jangan terlambat datang. Terutama yang kostor yang pegang kunci. Puji Tuhan. Dan mari protokol kesehatan tetap kita jalankan. Pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan, dan hal lain yang harus kita lakukan. Cuci tangan sebelum masuk, keluar juga cuci tangan. Itu boleh menjadi bagian kita. Dan laporan keuangan nanti lihat di warta. Yang pasti kalau ada kesalahan tolong dikoreksi. Dan itu terbuka untuk kita bisa melihat tentang laporan keuangan kita supaya kita saling mengontrol akan laporan keuangan yang ada. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.